Selamat siang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam topik Spiritual Formation through Devotional Writing ini, saya ingin membagikan bagaimana kasih karunia Tuhan menemukan saya dan membentuk saya melalui dunia tulis-menulis. Kesukaan saya menulis, ketertarikan saya terhadap literatur dimulai dari sebuah pujian. Waktu itu saya kelas 3 SD dan guru memberikan tugas untuk mengarang bebas. Dan saya teringat ada sepeda di rumah yang sering saya naiki sambil bersandar, karena saya belum bisa menaikinya, tapi kalau disandarkan di tembok saya bisa naik dan pura-pura naik sepeda. Dan saya tuliskan tentang pengalaman itu. Beberapa hari kemudian, guru saya mengembalikan tulisan-tulisan kami, dan ketika menyerahkan tulisan saya, dia mengatakan, "Ari, tulisanmu bagus sekali." Satu pujian itu membangkitkan sebuah kegembiraan di dalam hati saya, dan sekaligus memberikan minat, mungkin saya bisa mengatakan bahwa itu menjadi benih passion, bahwa menulis adalah sebuah dunia yang menyenangkan. Menulis adalah sebuah dunia yang menggairahkan untuk digali, dieksplorasi lebih jauh. Dari sejak saat itulah saya melihat bahwa tugas-tugas mengarang, kalau bagi teman-teman yang lain adalah sebuah siksaan, bagi saya adalah sebuah kegembiraan. Mungkin disitulah saya dipertemukan dengan benih dari passion saya, karena seperti dikatakan oleh Frederick Buechner, dia mengatakan, "The place that God call you to is the place where your deep gladness and the world deep hunger meet." Jadi panggilan Tuhan biasa berkenaan dengan pertemuan antara kegembiraan kita yang paling dalam, tapi juga kebutuhan yang paling dalam yang ada di dalam dunia ini. Dan dari situ pelan-pelan Tuhan menuntun saya untuk terus menekuni kepenulisan. Karya tulis saya yang pertama kali dimuat di media ketika saya kelas 1 SMP di majalah Ananda, sebuah cerpen berjudul "Olahraga Itu Penting". Judul yang sangat biasa, namun kalau Bapak Ibu mengenal saya pada saat itu mungkin akan tertawa geli. Artinya saya bukan orang yang sangat bergairah untuk berolahraga. Makanya ketika artikel itu saya tunjukkan kepada ayah saya, dia justru menggerutu, "Kamu olahraga, saya tidak pernah nulis olahraga itu penting." Di satu sisi itu ya membuat saya tersipu-sipu. Tapi di sisi lain, hal itu membukakan sebuah kesadaran bahwa menulis adalah menciptakan sebuah realitas baru. Sebuah dunia, mungkin dunia ideal. Saya mungkin bukan orang yang tekun berolahraga, saya mungkin lari-lari seperlunya, badminton, di antara teman-teman sekampung saya level juru kunci. Tapi bagaimanapun adalah kebenaran bahwa olahraga itu penting. Dan itu realitasnya, dan saya mencoba menciptakan itu. Dan kemudian dalam perjalanan saya menemukan banyak sekali realitas-realitas yang diciptakan melalui tulisan. Tolkien menciptakan Middle Earth, dan sekarang kita menikmatinya dan masih menanti-nanti film puncaknya nanti Desember, Hobbit. Kemudian banyak kisah-kisah tentang penerbangan ke bulan sudah ditulis jauh sebelum penerbangan pertama tahun 69. Tulisan sudah menciptakan dunianya, realitasnya. Mungkin pada saat itu orang baru mengatakan, khayal, masa sampai ke bulan. Tetapi akhirnya realitas itu terwujud. Jadi seandainya mungkin ada orang yang memuji prestasi olahraga saya mungkin saat ini akan menjadi atlet atau guru olahraga. Karena itu membentuk realitas baru di dalam diri saya, membentuk kegairahan baru di dalam diri saya. Tapi Tuhan punya jalan lain, Dia mengarahkan saya terus untuk
berada di jalur kepenulisan. Nah, ini salah satu kegembiraan lagi dari seorang penulis, yaitu kita menerima honorarium. Saya suka istilahnya, honorarium, penghargaan, afirmasi, ya, bahwa apa yang kita tulis, karya yang kita hasilkan ini berharga. Ini wesel saya terima ketika saya kelas 1 SMA, cerpen saya dimuat di majalah Bobo pada waktu itu. Jadi silakan dikonversi, 20.000 pada tahun 86, sekarang mungkin sekitar 300-400 ribu begitu. Nah, hal-hal inilah yang mendorong saya untuk, ini dunia yang unik, dunia yang sangat menggelitik untuk dijelajahi. Dan saya kemudian belajar untuk menulis baik fiksi maupun non-fiksi. Ketika kita menulis non-fiksi, kita tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Johan, bagaimana kita mencoba menyusun pikiran kita, pemikiran kita secara runtut, secara sistematis, secara akurat. Kita bisa membagikan pendapat kita, perasaan kita, pengalaman kita dengan keruntutan tadi. Nah, menulis fiksi bagi saya lebih menantang lagi. Di situ kita bukan meruntutkan pemikiran, namun meruntutkan kisah. Ya. Kisah kita bisa secara kronologis, bisa mungkin dengan teknik flashback atau dengan teknik-teknik yang lain. Kalau dalam non-fiksi, kita memikirkan soal logika, mungkin sebab akibatnya, kronologi pemikirannya, klimaks dan anti klimaks, deduksi atau induksi, dari yang umum ke khusus atau khusus ke umum dan sebagainya. Namun kalau kita membagikan cerita, kita melibatkan lebih besar lagi. Kita melibatkan emosi, kita melibatkan mungkin suara hati, kita melibatkan seluruh pengalaman indera kita untuk menghidupkan fiksi itu. Dan bagi saya ini memang lebih menantang dan lebih sulit. Karya-karya fiksi saya jauh lebih sedikit daripada karya-karya non-fiksi. Namun saya lihat bahwa fiksi punya kekuatan yang spesial. Tuhan Yesus juga banyak mendayagunakan fiksi melalui perumpamaan-perumpamaannya, dan itu justru melekat sangat kuat di dalam diri kita. Pasti di antara kita akan lebih banyak yang ingat kisah orang Samaria yang baik hati, anak yang terhilang itu, daripada poin-poin khotbah di atas bukit misalnya. Nah, namun itu nanti pilihan-pilihan, ada orang-orang tertentu yang memang lebih tekun, lebih terampil di dalam menulis non-fiksi, dan ada yang lebih terampil di dalam menulis fiksi. Saya sendiri belajar untuk mencoba menekuni keduanya. Dan kalau kemudian ada orang yang pernah misalnya bertanya kepada saya, mengapa mau jadi penulis? Apakah bisa hidup dari menulis? Ya. Jawaban saya sebenarnya sederhana saja setelah melihat perjalanan hidup saya. Di antara berbagai hal yang sudah pernah saya coba untuk lakukan, menulislah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Olahraga saya tidak terlalu baik, menyanyi sering lepas temponya, memotret juga kurang bagus, kalau berurusan dengan angka juga sering meleset, jadi saya memilih menulis. Kalau ingin menulis, hanya ada dua ukuran saja. Kita berhasil menjadi penulis ketika kita sudah bisa hidup dari menulis. Ada sebagian orang yang sudah seperti itu. Atau yang kedua, tidak bisa hidup tanpa menulis. Saya merasa menjadi bagian kelompok yang kedua ini. Artinya kalau tidak mengungkapkan isi hati saya,
isi pemikiran saya, pengalaman saya melalui tulisan, rasanya malah pusing. Ya, artinya malah sulit tidur. Jadi kalau kadang tidur, salah satu hal yang membuat saya sulit tidur adalah kalau ada ide-ide yang masih berkeliaran di kepala saya. Jadi itu biasa saya harus bangun dulu dan menuliskannya dulu, baru saya tenang dan saya akan tidur dengan enak. Kemudian secara khusus saya sendiri menekuni genre atau jenis tulisan renungan itu dimulai pada tahun 2002. Ya, saya diajak untuk terlibat dalam penulisan renungan. Hanya pada masa-masa awal masih acak, artinya masih sangat bebas. Jadi asal tulisan pendek begitu. Jadi bayangan saya karena renungan singkat begitu, jadi asal pendek saja. Nah, karena asal pendek, kadang-kadang ilustrasinya 3 alinea, lalu kesimpulan 1 kalimat. Atau kalau tidak, seluruhnya hanya berupa pemaparan hasil penggalian Alkitab yang saya dapatkan. Nah, terus seperti kadang ada juga yang mungkin bentuknya dikatakan cukup ideal untuk sebuah renungan. Namun baru pada tahun 2007, saya diajak bergabung untuk menulis di renungan harian. Saat itu renungan harian ingin memulai suatu tahap baru dengan merintis renungan yang berisi karya dari penulis-penulis Indonesia sendiri. Dan saya mengucap syukur, saya salah satu penulis yang diminta untuk memberikan kontribusinya. Nah, di dalam renungan harian inilah saya diajar atau ditantang untuk menulis renungan dalam format yang lebih ketat. Nah, format itu kemudian coba saya tekuni, saya pelajari, dan saya lihat bahwa ini sangat menantang. Bentuknya pendek, singkat, hanya mengizinkan kita untuk membagikan satu topik saja, ya, sangat menantang untuk seorang penulis. Kita bisa di bagian ilustrasi, itu kesempatan untuk membuat sebuah cerita mini, ya, bisa dari kisah kita, bisa dari kisah yang kita baca. Walaupun ilustrasinya tidak harus selalu berupa cerita, tapi biasanya cerita tadi bisa berbicara dengan kuat. Cerita bersifat berbagi, sharing, bersifat terbuka, membuka diri untuk ditafsirkan, untuk membangkitkan empati, untuk membuat kita menyadari bahwa, oh, saya juga punya pengalaman yang sama dengan orang yang ada di dalam cerita ini. Nah, biasa maka cerita menjadi pembuka yang baik untuk sebuah renungan. Dan kemudian masuk ke bagian pemaparan hasil interaksi kita dengan firman Tuhan. Tadi engagement kita dengan Bible, dengan firman, kita paparkan, dan kemudian disimpulkan bagaimana kita bisa hasil tersebut mempengaruhi tadi kalau istilahnya Pak Jimmy tadi, keseharian kita. Bagaimana merenungkan firman, menuliskannya, bagaimana itu kita bawa di dalam keseharian. Dan kemudian pada tahun 2012 Agustus saya dipercaya untuk menjadi pemimpin redaksi renungan ini, dan sehingga berinteraksi dengan banyak penulis lain yang mengirimkan naskahnya. Dan kemudian memang melihat bagaimana tantangan kepenulisan ini. Mungkin ada sebagian penulis yang sangat fasih di dalam menggali, memaparkan Alkitab, namun kadang mengalami kesulitan untuk menuangkannya menjadi tulisan yang tadi, runtut, sistematis tadi. Di sisi lain ada penulis yang sudah runtut, sudah sistematis, namun kadang justru kesulitan ketika dia harus memaparkan kebenaran Alkitab di dalam bahasa yang enak untuk diikuti. Nah, ketika menekuni tadi, mencermati penulisan tadi, saya menemukan pola ini, ya, pola ART yang saya singkat dengan ART, yaitu amati,
renungkan, dan tuliskan. Jadi ini sebenarnya pola sederhana kalau kita memiliki minat, memiliki kerinduan untuk terjun di dalam dunia penulisan. Ada perintah-perintah yang mungkin sederhana. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikanlah bunga bagong di ladang. Artinya di antara perintah-perintah yang besar, hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengampuni, saling melayani, beritakan Injil, dan sebagainya. Apa menariknya perintah seperti ini? Perhatikanlah. Perhatikanlah. Apa yang ada di balik perintah yang apakah kita sudah melakukan perintah ini pagi ini? Mungkin kita bahkan melewatkannya pagi ini. Kita tidak sempat memperhatikan sekitar kita, dan kita berjalan saja. Kalau saya mencoba mengartikan dengan kata-kata saya sendiri, apa artinya memperhatikan, yang muncul beberapa sinonimnya adalah mengamati. Ada keingintahuan lebih dalam, ya. Ada keinginan untuk mengenal lebih dekat. Dan yang tidak kalah penting, ada kepedulian. Jadi bukan sekedar mau tahu atau mau tahu banget, tapi betul-betul care, betul-betul peduli dengan apa yang kita perhatikan tersebut. Pertanyaannya apa yang kita amati? Tadi sebenarnya kita sudah singgung, pertanyaan yang kita amati, yang kita perhatikan, tidak lain adalah buku dan buku. Hanya yang ada di sekitar kita adalah sebenarnya adalah buku. Ada yang tertulis, seperti Alkitab dan buku-buku yang tadi dibahas oleh Pak Johan, tapi juga ada buku kehidupan itu sendiri, ada manusia-manusia di sekitar kita yang merupakan buku pembelajaran. Nah, apakah kita mengamati mereka? Apakah kita ingin mengenal lebih dekat? Apakah kita ingin tahu lebih dalam? Apakah kita peduli? Itu mengamati. Kalau tadi Tuhan mengatakan burung saja perlu kita amati, bunga bakung perlu kita amati, yang bukan manusia, terlebih lagi manusia. Burung tidak ada mungkin labelnya Kristen, bunga bakung juga tidak ada labelnya Kristen. Nah, juga dengan manusia, tanpa harus kita pakai label-label, Tuhan mau kita mengamati, peduli dengan mereka. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Kate DiCamillo. Dia seorang penulis cerita anak-anak, karyanya antara lain Because of Winn-Dixie dan Tale of Desperation. Dia mengatakan, setiap kali Anda melihat dunia dan orang-orang di dalamnya secara cermat, hal itu mengubah Anda. Setiap kali Anda berusaha untuk mendengarkan, untuk mengagumi, untuk bertanya-tanya, dunia menanggapi, membuka dan memberi dirinya kembali kepada Anda menurut cara-cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Cerita apakah yang tersembunyi di balik wajah-wajah orang-orang yang Anda lewati? Pengharapan apakah? Keputusasaan apakah? Cinta apakah? Saya termasuk orang yang agak sulit bergaul dengan orang yang asing, yang masih baru. Tetapi belakangan saya mau mencoba untuk so akrab. Misalnya naik taksi atau apa, saya mencoba menyapa dan menggali cerita mereka. Dan memang sangat menarik, sangat tidak terduga. Kadang hal-hal yang tidak saya pikirkan ternyata muncul dari cerita orang lain, dan itu bagi saya membuat kehidupan saya jadi makin kaya, makin lengkap. Itu pengamatan, kepedulian terhadap lian, terhadap the others, orang lain. Selanjutnya adalah bagaimana kita merenungkan. Merenungkan di situ melihat lebih dalam tadi, menggali lebih jauh. Tidak sekedar puas dengan apa yang di permukaan. Kalau kita tidak tahu,
atau tidak jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Merenungkan berarti kita mencoba menghubungkan, mencari pola yang ada di balik apa yang kelihatan itu, mencari nilai. Ketika Tuhan Yesus mengatakan perhatikan burung-burung di udara, perhatikan bunga bakung di lembah, kita tidak sadar bahwa dia sedang berbicara tentang pemeliharaan Allah. Dia berbicara tentang nilai yang jauh, yang tersembunyi di balik burung-burung dan di balik bunga-bunga itu. Dia mengajak kita untuk melihat, melampaui apa yang kelihatan. Di 2 Korintus dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dari setiap pertemuan itu, apa sebenarnya yang kekal dari situ? Ini tantangan yang sangat besar di era digital ini. Ini sebuah quote lucu, tapi sangat mengena. Meditation, because some question can be answered by Google. Kalau saya sendiri cenderung lebih tertarik untuk share cerita, analisis, atau mungkin artikel daripada berita. Karena berita biasanya masih berproses, masih banyak berubah, apalagi breaking news. Ya. Tetapi kalau sudah dianalisis atau sudah menjadi cerita, kita sudah mendapatkan paling enggak share sebuah renungan. Ada sesuatu yang lebih dalam di situ. Ya. Kita belajar untuk tidak bereaksi secara cepat. Kadang kita mendengar sebuah berita dan merasa sudah bisa mengambil kesimpulan dan kemudian merespon. Dan mungkin sebenarnya kita bisa menggali, mengendapkannya lebih jauh lagi. Jadi meditation. Dan kemudian setelah kita renungkan, kita tuliskan. Kita bagikan, kita sampaikan sejelas mungkin, sekomunikatif mungkin. Kalau di dalam renungan harian kita mengharapkan tulisan-tulisan yang inspiratif, bukan tulisan-tulisan yang menggurui. Ini kalau diterapkan dalam bidang yang lain mungkin nyanyikan, mungkin tarikanlah, atau mungkin lukiskan, terapkan. Jadi dengan kata ketika kita menemukan nilai-nilai, kebaikan-kebaikan hasil perenungan tadi, kita beritakan kabar baik. Nah, untuk menulis, ini kecakapannya mau tidak mau kita harus learn from the master. Baik dari segi konten maupun dari segi teknik. Hanya kalau kita ingin mendalami tentang kepemimpinan misalnya, kita mungkin belajar misalnya dari Maxwell. Tapi kalau kita ingin belajar tentang menulis secara luas, bacalah buku-buku sastra. Pramudia, Romo Mangun, Umar Khayyam, Ahmad Tohari, Khairil Anwar Rendra, Victor Hugo, Charles Dickens. Belajar dari yang sudah hebat. Dengan belajar kita menyerap cara mereka, kita belajar cara mereka berpikir. Kalau Bapak Ibu sedang melihat wayang kulit, pada akhir pertunjukan, dalang tidak akan menyimpulkan makna kisahnya. Sebaliknya, dia akan mengeluarkan wayang golek dan memainkannya. Dalam filosofi Jawa itu artinya golek ono maknane, carilah sendiri maknanya. Di dalam menulis pun, kita seharusnya menulis dengan, saya ingin belajar untuk menulis dengan semangat itu. Semangat berbagi, bukan mencekoi pembaca, bukan menggurui pembaca, tapi berbagi dan sama-sama belajar. Mari kita dalam ziarah mencari makna bersama-sama. Ini yang sudah ketemukan sejauh ini. Apa yang sudah kau temukan dalam perjalananmu? Mari kita berbagi. Mari kita gulai makna ini bersama-sama. Saya ingin tulisan-tulisan saya dan mungkin juga RH sendiri ada memancarkan semangat itu. Saya ingin menutup dengan kutipan dari Sun Tzu ini. Hanya mereka yang sungguh-sungguh dalam melihat, yang bisa menemukan yang tersembunyi. Dan yang paling nampak, dan melihat yang paling nampak
dari yang tersembunyi. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita mencermati hal-hal yang sudah familiar, hal-hal yang sudah akrab, akan muncul hal-hal yang baru, hal-hal yang segar, hal-hal yang tidak kita duga. Jadi perhatikan burung-burung, perhatikan bunga-bunga, perhatikanlah kehidupan. Terima kasih.